something more. So come with me and fly away. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Firda Dwi Septiani, Inayah, dan Abu Marfu Mustafa. Saya Firda Dwi Septiani, pemateri pertama, akan memaparkan tentang revolusi Prancis. Faktor-faktor umum penyebab revolusi yaitu 1. Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi. 2. Kekuasaan absolut raja. 3. Timbul paham baru. 4. Negara mengalami krisis ekonomi. 5. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi. Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas 3 golongan. Golongan 1 terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan berhak memungut pajak. Golongan 2 terdiri atas kaum agama, pendeta dan cendekia yang bebas pajak dan mendapat uang gaji dari hasil pajak. Golongan 3 adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek. Kekuasaan absolut raja. Pemerintah Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis adalah Etat est moi, yang berarti negara adalah saya. Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka bertahan dengan surat penahanan tanpa sebab. Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang. Timbul paham baru. Menjelang revolusi Prancis, muncul ide-ide atau paham-paham baru yang pada intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat, mulai menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Paham-paham yang melatari terjadinya revolusi di Prancis adalah 1. Ajaran dari Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu. Negara mengalami krisis ekonomi. Prancis mengalami kemerosotan ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Louis XVI. Hal ini disebabkan karena sikap raja dan keluarganya, terutama permaisuri Marie Antoinette, selalu menghambur-hamburkan uang negara untuk berfoya-foya. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika. Dalam perang kemerdekaannya dari Inggris, Amerika dibantu oleh tentara sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian terpengaruh oleh nafas kemerdekaan Amerika, nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Amerika seperti yang terangkum dalam naskah proklamasinya, Declaration of Independence, disampaikan oleh Thomas Jefferson, yaitu pengakuan atas hak-hak manusia dengan segera menjalar menjadi paham baru di Prancis. Jalannya Revolusi Prancis. 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan 1 dan 2. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Kaum Gironde, kaum borjuis yang kaya tanah, membentuk pemerintahan direktorir yang dipegang oleh Barrers, Moulin, Celias, Roger, dan Ducos. Direktorir memiliki wewenang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, dan keagamaan. Karena setiap anggota memiliki wewenang yang sama, terjadi persaingan dalam pemerintahan yang menimbulkan krisis kewibawaan, korupsi, dan runtuhnya kepercayaan rakyat. Dalam keadaan demikian,
muncul seorang tokoh militer yang terkenal, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon bercita-cita untuk memperluas dominasi Prancis atas benua Eropa dan menjadikannya kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia melakukan invasi ke negara-negara Eropa lainnya. Tentu saja, politik Napoleon ini mendapat perlawanan dari negara-negara yang diserangnya. Raja-raja dari negara-negara tersebut lalu membentuk koalisi perang antara Prancis dan koalisi negara-negara Eropa. Tujuan invasinya disebut perang koalisi. Akibat revolusi Prancis dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan yang tertinggi. Muncul pula ide-ide republik, suatu bentuk pemerintahan yang melayani kepentingan umum dan prinsip-prinsip, yaitu satu, demokrasi, yaitu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama dan kehidupan bernegara. Hak yang dimaksud adalah hak bersuara, hak mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Yang kedua, perasaan nasionalisme sesuai dengan semboyan revolusi Prancis, liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Prinsip ini membangkitkan jiwa persatuan yang sedang kekuatan dalam menghadapi segala bahaya yang mengancam negara. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, beberapa akibat adanya revolusi Prancis dalam bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Petani menjadi pemilik tanah kembali. 2. Penghapusan pajak feodal. 3. Penghapusan guild. 4. Timbulnya industri besar. Yang terakhir, dalam bidang sosial. Akibat-akibat dalam bidang sosial antara lain: 1. Dihapuskannya feodalisme. 2. Adanya susunan masyarakat yang baru, dan adanya pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Adapun perkembangan ideologi kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Adapun pengertian kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dan pengertian sosialisme adalah paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Adapun pengertian liberalisme adalah paham liberalisme mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintahan dan agama. Adapun demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana semua warganya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Masuk ke perkembangan masyarakat Jepang sejak restorasi Meiji. Saat itu, kondisi di Jepang sangat mengenaskan. Aturan feodal dan tangan besi keshogunan telah menjerumuskan Jepang ke dalam periode gelap selama berabad-abad. Hampir sama dengan negara-negara Asia lain, ekonomi Jepang saat itu masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya memiliki sedikit sekali industri. Sektor ekonomi negara ini pun tertutup dengan perdagangan internasionalnya. Dari 1636 sampai 1853, hanya Belanda dan Cina yang diperbolehkan berdagang. Setelah peristiwa itu,
tokoh Jepang Daimyo Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika kita mengambil inisiatif, kita bisa mendominasi. Jika tidak, kita akan didominasi. Yang menyebabkan Jepang membuka pintunya untuk teknologi asing pada saat itu. Nah, sejak saat itu pula, Jepang mulai terbuka untuk mengambil pengetahuan teknologi. Masuk ke restorasi Meiji, Jepang fokus terhadap 4 bidang. Yang pertama bidang militer, kedua ekonomi, ketiga pendidikan, dan 4 sistem kepemerintahan. Pada tahun 1871, sebuah tentara nasional dibentuk, yang kemudian diperkuat 2 tahun kemudian oleh Undang-Undang Wajib Militer Universal. Dalam usahanya mendominasi militer dan angkatan laut, Meiji berkiblat ke Eropa Barat. Pada bidang ekonomi, pemerintah baru melaksanakan kebijakan untuk menyatukan sistem moneter dan pajak. Dengan reformasi pajak pertanian tahun 1873 menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan utama negara Jepang. Pada bidang pendidikan, Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan. Kemajuan pendidikan menjadi pondasi bagi pembangunan ke arah negara modern. Pada sistem pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, Jepang membiarkan atau membebaskan warganya mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Terima kasih, demikian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm trying to give you something more. So come with me and fly away, 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 away. Resonando, no, na, na.